Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Apa saja itu? Yang pertama, yaitu kita memakai masker saat kita keluar dari rumah. Yang kedua, kita harus selalu menjaga kebersihan dan selalu mencuci tangan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita biasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, Bapak akan pimpin dari sini. Silahkan anak-anak bisa mengikuti dari rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang bab 4 bulan Ramadan yang indah. Pelajaran pertama, puasa di bulan Ramadan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat menunjukkan sikap sabar dan mengendalikan diri sebagai implementasi dari pemahaman puasa Ramadan. Yang kedua, siswa dapat memahami pengertian puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Dan yang ketiga, siswa dapat menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Nah, masuk dalam materi, perlu anak-anak ketahui bahwa puasa adalah salah satu rukun Islam. Ayo, siapa yang tahu rukun Islam keberapa? Ya, jadi puasa adalah rukun Islam keempat. Puasa sendiri memiliki pengertian menahan diri dari makan, minum, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ayo anak-anak, siapa yang masih suka bolong puasa Ramadan tahun lalu? Nah, untuk tahun depan, mari kita perbaiki. Kalau bisa, kita 30 hari dalam sebulan, kita tidak ada yang bolong puasanya. Nah, adapun dalil bagi umat muslim untuk melaksanakan puasa, yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bapak bacakan dalilnya, silahkan anak-anak bisa mengikuti dari rumah atau membaca melalui buku yang sudah tersedia di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi sebagai umat muslim,
kita wajib berpuasa. Nah, saat melaksanakan puasa, kita juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam berpuasa. Ada 5 ketentuan. Yang pertama yaitu syarat wajib puasa. Apa itu syarat wajib puasa? Syarat wajib puasa berarti hal-hal yang dapat mewajibkan seseorang melaksanakan puasa. Itu ada 3. Apa saja? Yang pertama beragama Islam. Yang kedua berakal sehat. Dan yang ketiga kuat untuk berpuasa. Dan masuk ke ketentuan yang kedua yaitu syarat sah berpuasa. Syarat sah berpuasa berarti hal-hal yang harus dipenuhi seseorang agar puasanya menjadi sah. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka puasanya tidak sah atau batal. Syarat sah puasa ini ada 4. Yang pertama, Islam. Yang kedua itu mumayyiz. Apa itu mumayyiz, anak-anak? Yaitu dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas. Ini diperuntukkan untuk kaum perempuan. Dan yang keempat yaitu pada waktu yang dilarang berpuasa. Ayo, ada yang tahu apa tidak? Ada berapa waktu yang dilarang oleh agama untuk kita berpuasa? Ada yang tahu apa tidak? Yaitu ada 3. Yang pertama yaitu 1 Syawal, saat hari raya Idul Fitri. Yang kedua yaitu tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha. Dan yang ketiga yaitu tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah, hari Tasyrik. Nah, yang ketiga, ketentuan yang ketiga yaitu rukun puasa. Rukun puasa itu harus terpenuhi untuk sahnya puasa. Yang pertama itu niat. Niat ini bisa kita lafalkan saat kita selesai sholat tarawih biasanya. Tapi alangkah baiknya bisa kita lafalkan saat kita mau memulai sahur. Rukun yang kedua yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Masuk ke ketentuan-ketentuan puasa yang keempat yaitu hal yang membatalkan puasa. Nah, ini anak-anak harus memperhatikan agar puasanya berjalan lancar dan mendapatkan pahala yang penuh. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, datang haid atau nifas. Yang keempat adalah murtad atau keluar dari Islam. Dan yang terakhir, hilang akal. Dan masuk ketentuan puasa yang kelima, yaitu hal yang merusak pahala puasa. 1. Melakukan perbuatan tercela, misalnya mencuri, berkelahi, marah-marah, mengingkari janji, dan yang lainnya. Terus yang kedua, mengucapkan kata-kata yang tercela, misalnya berkata bohong, berkata kotor, menggunjing, memfitnah teman, dan lain sebagainya. Adapun melihat hal-hal yang dilarang agama, itu juga dapat merusak pahala puasa kita. Nah, ini yang dapat Bapak sampaikan dalam materi pembelajaran pertama. Dan yang kesimpulannya yaitu 1.
Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat membatalkannya. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang kedua, berpuasa saat bulan Ramadan adalah kewajiban bagi semua umat Muslim. Dan yang ketiga, saat kita melaksanakan puasa, kita harus memperhatikan ketentuan-ketentuan saat melakukan puasa. Anak-anakku yang soleh-solehah, dari pembelajaran hari ini, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar di rumah. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.